Southeast Asia. Underneath the majestic landscape, beyond the cultural richness and diversity, lie great promises of progress, prosperity, and pride. We aspire to unlock those promises, to foster the infinite potential that Southeast Asia has to offer. For more than 45 years, FKS has built a deep understanding of the food and agricultural industry and has gained expertise in global markets. To date, we operate a supply chain network that extends all over the world. From originating and shipping to preparation and processing, warehousing and distributing. We are committed to deliver only the best quality products and services. We set ourselves high standards and strive to exceed expectations. Through our vision, integrity, and resilience, with a strong commitment to achieve excellence in logistics and infrastructure. Every day, we realize the potential of businesses and of people in Southeast Asia. We aim to become the industry leader and to be the trusted partner who collaborates and cares for others. FKS, fostering potential. Permasalahan dan juga masalah-masalah yang terjadi pada emiten konsumer tiga pilar sejahtera food atau TPS Food atau kita kenal juga emitennya berkode saham AISA, ini akhirnya berujung pada keputusan pilot yang harus dihadapi oleh anak dan cucu usahanya di lini bisnis beras. Lalu seperti apa cerita selengkapnya, kita akan bahas sama-sama kisah pahit di balik bisnis beras AISA yang akhirnya pilot. Beberapa hari lalu, ternyata Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan bahwa ada satu anak usaha AISA atau TPS Food dan juga 3 cucu usaha yang lainnya di bisnis beras harus diputuskan pilot di bisnis berasnya ya. Kemudian yang pertama adalah Dunia Pangan. Kita tahu Dunia Pangan ini adalah salah satu anak usaha AISA atau TPS Food di bidang beras dan ini telah bergerak di bidang perdagangan beras dan telah diakuisisi oleh AISA sejak tahun 2010. Nah, kemudian 3 anak usaha DP ini, Dunia Pangan ini, kemudian juga diputuskan pilot dan ini merupakan cucu usaha ya, karena ini 3 anak usaha DP Dunia Pangan ini atau juga cucu usaha dari AISA. Yang pertama adalah Jatisari Sri Rejeki atau JSR, ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan beras modern pertama di Indonesia dan telah diakuisisi juga oleh AISA pada akhir 2010 maksud saya. Kemudian baru selanjutnya ada PT Indo Beras Unggul atau Ibu. Ibu ini juga sudah diakuisisi oleh AISA pada 1 tahun setelahnya, setelah diakuisisi Jatisari dan juga Dunia Pangan. Setelah mengakuisisi keduanya ini pada tahun 2011 akhirnya mengakuisisi juga Indo Beras Unggul. Dan kemudian yang terakhir yang juga diputus pilot adalah Sukses Abadi Karya Inti atau Saksi. Ini diambil alih oleh AISA pada tahun 2012. Nah, inilah 4 anak usaha dan juga cucu
usaha yang akhirnya diputus pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dan setelah ini, kenapa sih 4 perusahaan ini diputus pilot akhirnya? Ternyata keempat perusahaan ini diputus pilot karena tidak mampu membayar utang sebesar 3,8 triliun rupiah terhadap beberapa atau sejumlah kreditur ya. Dan sebelum dinyatakan pilot, sebenarnya seperti apa sih masalah-masalah yang sudah dihadapi oleh keempat perusahaan ini yang merupakan anak usaha dan juga cucu usaha dari Aisyah. Yang pertama adalah pada tanggal 25 Januari 2016, keempat perusahaan tadi itu sebenarnya sudah menerima pinjaman sindikasi dari Bank Rabobank Internasional sebesar 1,28 triliun rupiah, dan ini nilainya tidak termasuk bunga. Jatuh temponya adalah setahun setelahnya atau 25 Januari 2017. Tapi ternyata sampai laporan keuangan tahun 2017 itu dipublikasikan, utang dari Rabobank ini belum juga dibayar. Begitu juga dengan pos-pos utang lainnya. Nah, selain itu ditambah lagi ada permasalahan mulai muncul dari ibu yang tadi ya, Indo Beras ini diduga mengoplos beras dari produksinya sendiri, dan ini akhirnya beberapa kasus ini telah membuat perseteruan dari dalam atau dari internal perusahaan, dan perseteruan ini mulai panas begitu muncul dari laporan tahunan dan laporan keuangan 2017 yang ternyata tidak disetujui oleh beberapa pihak atau beberapa komisaris maksud saya, dan akhirnya menimbulkan keinginan untuk perombakan manajemen ya, perombakan manajemen dari yang sebelumnya Aisyah ini dipimpin oleh Joko Mogoginta, kemudian diambil alih oleh mantan komisarisnya justru yaitu Hengky Kustanto, dan manajemen baru ini akhirnya meminta PT Ernst & Young Indonesia atau EY untuk menginvestigasi laporan keuangan tahun 2017. Ternyata dari hasil investigasi EY ini juga muncul beberapa dugaan adanya penggelembungan dana pada laporan keuangan 2017 ini, dan juga ada beberapa kejanggalan-kejanggalan penyalahgunaan lainnya. Nah, kalau ternyata memang benar angkanya berbeda, angka yang tercantum di laporan keuangan berbeda dengan angka atau nilai yang sebenarnya, maka tentu saja kemampuan perusahaan atau Aisyah ini untuk membayar utang akan dipertanyakan. Jadi sepertinya inilah yang membuat Pengadilan Negeri Semarang kemudian memutuskan bahwa 4 anak usaha dan cucu usaha Aisyah ini pilot, khususnya yang ada di divisi beras. Lalu bagaimana, kita akan lihat tanggapan dari manajemen baru Aisyah sendiri ya. Ternyata menurut manajemen baru TPS Food itu mengakui bahwa sebenarnya pihaknya telah melakukan berbagai upaya-upaya antisipasi terkait dengan keputusan pilot ini. Jadi supaya tidak pilot ini sudah diantisipasi sebenarnya, mulai dari meminta direksi anak usahanya itu untuk mengadakan RUPSLB dalam rangka pergantian direksi dari DP dan juga anak usaha lainnya sejak November 2018. Tapi sayangnya permintaan ini harus ditolak oleh manajemen DP dan anak-anak usahanya, sehingga akhirnya manajemen perusahaan anak usaha Aisyah tadi tidak berganti. Kemudian manajemen TPS Food juga sebenarnya sudah menawarkan proposal perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun PKPU dari keempat perusahaan ini dengan cara dibantu oleh Deloitte ya. Tapi ternyata proposal perdamaian ini juga akhirnya ditolak oleh manajemen DP dan anak-anak usahanya, sehingga manajemen baru tadi merasa tidak terlibat sama sekali dalam proses PKPU tersebut. Nah, setelah 4 anak usaha ini, kira-kira ada lagi nggak ya anak usaha TPS Food yang akhirnya terancam untuk pilot juga ya. Jadi sampai saat ini untuk informasi bagi Anda, TPS Food ini masih memiliki 3 proses PKPU lainnya. Yang pertama adalah PKPU untuk TPS Food sendiri, kemudian PKPU untuk Balaraja Bisko Paloma, ini anak usaha TPS Food juga, dan anak usahanya Balaraja atau cucu usahanya TPS Food ada Putra Taro Paloma, serta PKPU dari 3 Pilar Sejahtera dan juga Poli Meditra Indonesia. Tapi perusahaan-perusahaan inilah yang akan berpotensi untuk
pilot setelah kalau nanti diputuskan ternyata tidak ada kesepakatan antara kreditor dan juga manajemen sampai tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, terkait hal ini manajemen baru itu meyakini bahwa ini tidak ada kaitannya atau tidak akan berpengaruh besar terhadap ketiga PKPU yang masih dalam proses ini. Jadi kreditor tidak perlu khawatir karena apa? Karena manajemen yang mengelola Dunia Pangan atau DP itu berbeda dengan manajemen yang mengelola TPS Food, sehingga tidak akan mempengaruhi secara besar atau secara signifikan terhadap 3 proses PKPU yang melibatkan 5 perusahaan ini. Selain itu manajemen juga mengatakan ke depannya apa sih sebenarnya fokusnya setelah bisnis di bidang beras tadi pupus, ada bisnis yang lainnya yaitu bisnis di bidang makanan yang dalam 2 tahun terakhir ini terbukti menjadi motor penggerak Aisa sendiri. Dan jenis makanan yang dimaksud itu adalah mie dan juga bihun ataupun yang paling familiar bagi kita yaitu makanan ringan atau snack taro. Anda pasti sudah pernah juga mencoba snack taro ini dan kita akan nantikan sama-sama bagaimana proses dari 3 PKPU yang belum selesai ini, apakah nanti berujung pilot juga atau justru masih bisa dilanjutkan.